Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat Pak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Mohon yang Bapak panggil untuk menjawab. Mbak Hifdiyati. Hadirah, Pak. Ya, alhamdulillah. Mbak Homsilati. Hadirah Pak. Ya. Mbak Hikmatul Ilmi. Alhamdulillah. Mbak Ika. Ya. Mbak Silvi. Oh ya. Oh, Mas Rizky ya. Ini ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua diberikan kesehatan dan bisa hadir di kelas ini walaupun secara virtual ya anak-anak ya. Nah, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi surat At-Tin. Bapak akan menampilkan sebentar media yang akan kalian lihat. Silakan simak ya. Oh, ternyata belum siap anak-anak. Nah ini. Terlihat anak-anak? Belum. Oh, alhamdulillah. Kalau sudah. Nah, sebelum pelajaran ini dimulai, Bapak akan sedikit mengingatkan kalian untuk selalu hidup disiplin. Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang harus hidup disiplin. Contoh dari disiplin apa Mbak Hifdiyati? Itu Pak, kalau belajar tepat waktu, masuk sekolah rajin tepat waktu, itu Pak disiplin termasuknya. Iya betul. Terima kasih Mbak Hifdiyati. Sekarang kalau misalkan disiplin dalam hal ibadah, apa contohnya Mbak Ika? Iya 100. Itulah yang dinamakan disiplin di dunia dan akhirat. Ya. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu wajib berjudul Garuda Pancasila. Ya. Nah, itu adalah sebagai rasa nasionalisme kita terhadap NKRI ini. Kalian pasti sudah hafal kan anak-anak? Sudah Pak. Iya. Mari. Mbak suaranya nggak ada itu Mbak Ika. Oh iya. Enggak apa-apa. Mari kita nyanyikan lagu wajib berjudul Garuda Pancasila. Pak Surya hitung, dalam hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju,
maju, ayo maju, maju, maju. maju. Ya, terima kasih anak-anak, suaranya sangat bagus-bagus sekali ya. Kita beri aplaus untuk kalian semua. Nah, supaya pelajaran ini bisa kalian tangkap, bisa difahami dan bermanfaat untuk kalian di dunia maupun di akhirat, mari kita baca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Mas Rizky. Silakan Mas. Nah, itu sudah. Tidak ada suaranya Mas. Mas Rizky nggak bersuara. Oh, sedang berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati. Ya, terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menginjak tahap berikutnya, kita akan belajar materi surat At-Tin. Ya, ada yang hafal surat At-Tin? Ayo, pasti hafal semua ya Pak Surya, percaya kalian sudah hafal semua. Nah, tapi nanti Pak Surya akan menanyakan kalian satu persatu, tapi sebelumnya Pak Surya akan menjelaskan dahulu ya. Nah, sekarang Pak Surya jelaskan mengenai asbabun nuzul dari surat At-Tin. Nah, surat At-Tin ini merupakan surat yang ke-95, terdiri dari 8 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Nah, Allah menegaskan dalam surat At-Tin bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang tersebut mengalami tua. Nah, kita bersama-sama untuk membaca surat At-Tin. Silakan speakernya untuk dibuka semua ya. Kita awali dengan bacaan ta'awudz. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak. Semoga bacaan kalian mendapatkan pahala. Amin. Nah, setelah kalian baca tadi, maka Pak Surya akan membacakan terjemah dari surat yang kalian baca. Ya, Pak Surya bacakan satu persatu. Nanti kalian juga boleh ikut membaca. Terjemah surat At-Tin. Wattini wazzaitun. Coba artinya apa Mbak Homsilatil? Oh iya, Homisatul. Iya. Artinya apa itu? Demi buah tin, buah
demi buah tin dan buah zaitun. Iya, betul. Surat yang kedua. Watu risinina. Coba Mbak Hikmatul Ilmi, artinya apa? Iya. Wahadal baladil amin. Mas Rizky, apa Mas Rizky artinya? Iya, sepertinya terkendala teknis ya. Pak Surya perjelas wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Nah, ayat berikutnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa Mbak Ika? Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Iya, betul. Kemudian summa radadnahu asfala safilin. Artinya apa Mbak Ivi? Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Iya, betul. Nah, selanjutnya illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya adalah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu tidak akan terputus amalannya, walaupun mereka sudah pikun. Misalkan pikun dalam sholat rakaat berapa, itu tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, jadi hakim yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Kandungan suratnya. Pak Surya bacakan ayat pertama adalah Watini wazaitun. Tin adalah sejenis buah yang terdapat di Timur Tengah. Jika sudah matang warnanya coklat, berserat tinggi, rasanya manis, dan berbiji seperti tomat. Manfaat buah tin antara lain obat penghancur batu saluran kemih, obat sakit pinggang, tekanan darah tinggi, obat batuk, dan obat wasil. Masya Allah, banyak sekali manfaat dari buah yang Allah ciptakan ini untuk kita. Ya, maka sepatutnya kita selalu bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita semua. Dengan cara kita jaga ya, lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya anak-anak ya. Ya Pak. Nah, Ya Pak. sedangkan buah zaitun adalah sejenis tanaman yang banyak tumbuh di sekitar Laut Tengah. Pohon dan buahnya berwarna hijau, ada yang hitam pekat, bentuknya seperti buah anggur. Manfaat buah zaitun sering dimanfaatkan sebagai asinan dan diambil minyaknya. Dalam Al-Quran, buah zaitun disebut sebagai syajarah mubarakah atau tumbuhan yang banyak manfaatnya. Ya. Ayat kedua yang berikutnya, kandungan dari ayat yang kedua adalah Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Memiliki ketinggian 2.285 meter, disebut sebagai Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena apa? Karena sebagai tempat diangkatnya Nabi Musa menjadi Rasul dan menerima wahyu yang pertama. Selain itu juga pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah berhenti di sini untuk melakukan sholat sebagai penghormatan terhadap kesucian tempat ini. Ya. Kemudian ayat yang ketiga.
Kota yang aman adalah kota Mekkah. Karena siapapun yang memasukinya akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Berikutnya, Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna, tetapi akan turun derajatnya menjadi yang paling hina jika sikap dan perilakunya keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah sudah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna, anak-anak. Nah, tapi Allah juga akan menurunkan derajat manusia ke tempat yang rendah. Karena apa? Karena akhlak kita. Nah, maka dari itu kita perbaiki akhlak kita. Perbuatlah amal soleh, jangan amal salah. Amal soleh, amal soleh, amal soleh terus. Jangan sampai amal yang salah. Oke. Selanjutnya, kandungan ayat yang kelima, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan beramal saleh. Orang yang demikian akan selamat dari kehinaan di dunia dan di akhirat. Nah, di sini kita diperjelas bahwa orang yang selamat itu adalah orang yang beramal soleh, ya, berbuat baik. Jadi akan selamat dari kehinaan di dunia dan akhirat. Ayat yang ke-6, kandungannya berisi tentang pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Allah sudah menunjukkan bukti-bukti datangnya hari kiamat. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya. Allah mengingatkan manusia supaya tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus terhadap dosa dan kehinaan. Ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Tidak ada perbuatan sekecil atom yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Jadi makhluk yang paling sekecil apapun akan terlihat oleh Allah, ya. Jadi kita tidak akan bisa sembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga perilaku dan akhlak kita di mata Allah. Selanjutnya ayat yang terakhir berisi kandungan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tidak ada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya. Namun ada juga pembalasan bagi orang-orang yang tidak taat. Nah, dari sini kita apa yang bisa amalkan di kehidupan sehari-hari? Coba Bapak pengen tanya Mbak Hikmatul Ilmi, apa yang bisa kita amalkan? Iya, betul. Bersyukur kepada Allah atas apa? Iya, betul. Bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Kemudian apalagi yang harus kita amalkan? Coba Mbak Omi Satil, mohon maaf. Pak Beriman Mahyunya kepada Allah dan berbuat kebaikan. Iya, betul. Kemudian yang ketiga apa Mbak Hidayati? Iman pada hari pembalasan, Pak. Iya. Itulah amalan-amalan yang kita lakukan dalam menyikapi surat At-Tin ini. Allah telah memperingatkan kepada kita semua untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, beriman kepada Allah
dan berbuat kebaikan. Karena ada pembalasan. Nah, kemudian yang terakhir kita mengimani adanya hari pembalasan. Dengan begitu kita tidak akan berbuat maksiat, berbuat dosa, dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang. Nah, dari yang Pak Surya sampaikan tadi, ada yang ditanyakan? Silakan, Bapak kasih kesempatan. Pak, mau tanya Pak, Ya, caranya kita bersyukur pada nikmat Allah itu gimana Pak? iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali Mbak Rifdiati. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya? Contoh, Allah telah memberikan kita kedua kaki. Kita manfaatkan untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik. Contohnya ke masjid, ke musola, ke majelis taklim. Itu cara mensyukurinya. Jadi kita jauhkan langkah kaki ini ke tempat-tempat yang maksiat. Cara seperti itu. Gimana Mbak Ika? Sukanya main di tempat PS, Pak. Nah, main PS boleh Mas Rizky, ya, boleh, tidak dilarang, tapi tetap ingat waktu. Nah, jangan dicontoh seperti Mas Rizky ini. Iya tuh sampai malam sukanya PS-an. Nah, kita pikirkan dulu manfaat sama mudorotnya. Kalau itu memang bermanfaat, bisa diambil pengetahuannya, itu bagus. Tapi kalau lebih banyak mudorotnya, jadi kurang tidur, jadi uangnya habis, sampai Kan minta lagi. kemudian sampai lupa sholat. Iya, itu Pak. Kalau Rizky mah rajin Pak sholatnya. Oh iya, Masya Allah dipertahankan ya. Saya lihat kemarin juga Mas Rizky mau azan di musola, itu luar biasa ya. Itu besok kalau ada lomba adzan pasti menang. Itu termasuk perbuatan yang baik. Kita mensyukuri apa yang diberikan Allah dan menggunakannya dengan ridha Allah. Itu diridhoi sama Allah. Kalau kita menggunakan apa yang telah diberi sama Allah dengan tidak diridhoi, Allah akan murka, ya. Nah, Pak Surya kasih kesempatan lagi yang bertanya satu kali lagi. Siapa? Silakan. Pak, mau tanya. Ya. Pembalasan. Kenapa Mbak Ika? Itu diceritain Pak. Oh, Sedikit cerita. aja. Iya, sebenarnya untuk materi hari pembalasan itu ada tersendiri Mbak Ika ya. Iya. Tapi Pak Surya akan berikan sedikit gambaran mengerti tentang hari pembalasan. Jadi hari pembalasan itu adalah hari di mana manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat selama hidupnya. Jadi kalau ada manusia yang telah hidup di dunia dengan berfoya-foya berbuat maksiat, dia akan mendapatkan pembalasan berupa neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Tapi jika manusia tersebut beramal soleh selama hidupnya, dia insya Allah akan mendapatkan surganya Allah. Dan insya Allah Pak Surya doakan semua kalian ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja yang bisa Pak Surya sampaikan. Namun ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan ya anak-anak ya. Yang pertama, minggu depan kalian harus menghafalkan surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Nanti hasil rekamannya bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp Pak Surya, dan Pak Surya akan menilai bacaan sesuai makhraj ya, dihafalkan sesuai makhrajnya. Pak, rekam suara saja ya. Kalau bisa rekaman video Mbak Hidayati, karena kalau misalkan kalau video
Kalau cuma rekaman suara bisa sambil lihat, Lihat baca ya. nanti ya. Nah, Ya, kalau bisa hafalan. video, jadi Pak Surya bisa lihat, oh anak-anak betul-betul hafal ya. Gitu. Nanti bisa dikirimkan paling lambat minggu depan. Jadi anak-anak bisa mulai hafalan mulai hari ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa Pak Surya sampaikan pada hari ini. Kita akan tutup mata pelajaran pendidikan agama Islam tema surat Atin ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.